Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herald Fiansa. Saya dari kelas CNM Manajemen dengan NPM 1012017. Perkenalkan, saya Nurul Isra Ismail dengan NPM 101201661. Perkenalkan, nama saya Rizwan Mauludin Rahmatillah. Saya dari kelas C6 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101201444. Perkenalkan, saya Bunga Sri Fadila dengan nomor pokok mahasiswa 101201180. Perkenalkan, nama saya Hani Putri Handayani, NPM 101201446. Mengenai definisi manajemen keuangan. Keuangan didefinisikan oleh Kamus Webster sebagai sistem yang mencakup sirkulasi uang, persetujuan kredit, keputusan investasi, dan provinsi atas value fasilitas perbankan. Keuangan memiliki banyak aspek sehingga sulit untuk memberikan satu definisi saja. Keuangan yang diajarkan di universitas atau perguruan tinggi pada umumnya dibagi menjadi 3 area, yaitu 1. Manajemen keuangan, 2. Pasar modal, dan yang ketiga adalah investasi. Manajemen keuangan juga disebut sebagai keuangan korporat, berfokus pada keputusan yang terkait dengan jumlah dan jenis aset yang akan diambil, cara memperoleh modal yang dibutuhkan untuk membeli aset, serta cara menjalankan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilainya. Nah, yang selanjutnya ialah tujuan utama dari manajemen keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan ini adalah memberikan arahan kepada organisasinya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien demi teraihnya tujuan dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Keuangan adalah yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Terapa menghasilkan produk X sebanyak 20 unit setiap hari. Dalam 1 bulan, perusahaan bekerja 25 hari. Unsur biaya yang dibebankan untuk setiap unit produk tersebut: 1. Bahan mentah A 100, 2. Bahan mentah B 25, 3. Tenaga langsung 75. Biaya administrasi setiap bulan 12.500. Gaji pimpinan perusahaan setiap bulan 25.000. Bahan mentah A dibeli dengan uang muka 5 hari sebelum bahan tersebut diserahkan. Waktu yang diperlukan untuk membuat barang 3 hari. Barang masih harus disimpan 2 hari sebelum dijual. Penjualan produksi dilakukan dengan kredit syarat 5 hari sesudah barang diambil. Perusahaan menginginkan persediaan kas untuk berjaga-jaga 25.000. Dari data tersebut diminta: hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku A. Hitung lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji. C. Hitungnya besarnya kebutuhan modal kerja. Penyelesaian: lamanya terikatnya dana pada bahan baku A, Forsekot 5 hari, proses produksi 3 hari, barang jadi 2 hari, piutang dagang 5 hari, ditambah 15 hari. Lamanya terikatnya dana pada bahan baku B, tenaga kerja, biaya administrasi, dan gaji. Proses produksi 3 hari, barang jadi 2 hari, piutang dagang 5 hari, ditambah 10 hari. Perhitungan kebutuhan modal kerja. Bahan mentah A 20 unit kali 100 kali 15 hari sama dengan 30.000. Bahan mentah B 20 unit kali 25 kali 10 hari sama dengan 5.000. TK tenaga kerja langsung 20 unit kali 75 kali 10 hari sama dengan 15.000. Biaya administrasi dan gaji pimpinan 12.500 ditambah 25.000 sama dengan 37.500 per 25 hari kali 20 unit.
Biaya administrasi dan gaji pimpinan 20 unit kali 75 kali 10 hari sama dengan 15.000. Persediaan kas untuk berjaga-jaga 25.000. Jumlah modal kerja yang diperlukan adalah pengertian dari debt to asset ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi risiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Nah, untuk contohnya, PT KLM diketahui memiliki total aset sebesar 5 miliar rupiah, sementara total kewajibannya mencapai 4 miliar rupiah, yang terdiri dari hutang bank dan hutang dagang. Dari data ini bisa diketahui besaran debt to asset ratio sebagai berikut: 4 miliar dibagi 5 miliar dikali 100% sama dengan 0,8 kali 100% sama dengan 80%. Kesimpulannya, artinya kebanyakan aset dalam PT KLM dibiayai oleh hutang. Tingginya DER juga kurang baik bagi PT KLM, sehingga penting melakukan efisiensi serta menyediakan aset likuid untuk mengangsur hutang yang dimilikinya. Setelah kita menemukan laporan laba rugi, selanjutnya kita mengerjakan contoh soal dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu ada 3. Yang pertama adalah gross profit margin atau laba kotor. Yang kedua adalah net profit margin atau laba bersih. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah return of investment atau laba atas investasi. Untuk gross Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Sedangkan jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut illiquid. Rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan untuk membayar hutang yang jatuh tempo. Ada rasio lancar dan rasio cepat, yaitu rasio lancar, aset lancar dibagi liabilitas lancar. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi, karena rasio perusahaan adalah 10 juta dibagi 5 juta, sama dengan 2,0. Selanjutnya, rasio cepat atau ACTES. Aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, inventaris 2 juta, dan kewajiban lancar 6 juta. Maka rasio cepatnya adalah 20 juta dikurangi 2 juta dibagi 6 juta, hasilnya 3,0. Hasil penghitungan quick ratio jika lebih dari 1,0 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun jika ketika menghitung rasio nilainya di atas 3,0 kali, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Boleh jadi kas perusahaan jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Baiklah, memasuki soal pembahasan rasio manajemen aset. Soal yang akan dibahas yaitu mengenai perputaran persediaan. CP Barokah Cetak Sablon mencatat persediaan barang dagangannya pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp90 juta. Di akhir tahun persediaan barang dagangannya tinggal Rp30 juta dan sementara harga pokok penjualannya mencapai Rp260 juta.
Adapun rumusnya yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Rata-rata industrinya yaitu 10,9 kali. Nah, penjualan dari CV Barokah Cetak Sablon ini yaitu sebesar Rp290 juta. Persediaannya yaitu sebesar Rp60 juta. Persediaannya kita jumlah terlebih dahulu, yaitu persediaan awal sebesar Rp90 juta ditambah persediaan akhir sebesar Rp30 juta. Hasilnya adalah Rp120 juta. Dibagi 2, hasilnya adalah Rp60 juta. Jadi penjualannya yang sebesar Rp290 juta dibagi Rp60 juta adalah 4,8. Nah, rata-rata industrinya yaitu sebesar atau sebanyak 10,9 kali. Dan perputaran yang dihasilkan oleh CV Barokah Cetak Sablon ini yaitu sebanyak 4,8 kali. Jadi di bawah rata-rata industri 10,9 kali ini dikatakan CV Berkah Cetak Sablon ini belum efisien dalam menggunakan asetnya. Nah, di sini kita akan menghitung rasio manajemen keuangan, yaitu total utang terhadap total modal. Nah, yang bisa dilihat, yang diketahuinya ada total utang PT Indofood sebesar 2.000, ekuitasnya 800, dan juga rata-rata yang digunakan oleh semua industri yaitu sebesar 38,4%. Lalu yang ditanyakannya adalah berapakah total utang terhadap total modal pada PT Indofood dalam bentuk persentasi. Nah, maka penyelesaiannya yaitu kita masukkannya rumus terlebih dahulu, yaitu total utang dibagi total utang ditambah ekuitas. Nah, bisa dilihat tadi total utangnya ada 2.000, berarti dibagi total utang ditambah ekuitas 2.000 ditambah 800. Nah, langsung saja kita hitung secara manual seperti ini. 2.000 dibagi 2.000 ditambah 800 yaitu 2.800. Maka 2.000 dibagi 2.800 menghasilkan 0,71. Nah, karena dia mintanya dalam bentuk persen, maka 0,71 dikali dengan 100%. Hasilnya 0,71%. Nah, lalu apa arti dari 0,71% ini? Nah, dapat disimpulkan bahwasanya rasio utang terhadap modal PT Indofood masih di bawah rata-rata industri, di mana rata-rata industri yang sebesar 38,4% dan PT Indofood hanya 0,70%. Maksud saya 0,71%. Nah, melihat angka yang sangat jauh sehingga PT Indofood dapat disimpulkan bahwa ia belum efisien atau belum mampu dalam membayar kewajiban utangnya terhadap modal industri. Gross profit margin. Rumusnya adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Bisa kita lihat dari laporan laba rugi, penjualannya adalah 600.000 dikurangi 511.000. Kalau dipresentasikan tinggal kali 100 dibagi 600, jumlahnya adalah 0,14 atau jika dipresentasikan adalah 14%. Jadi gross profit margin 14% berarti bahwa setiap Rp1 penjualan mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp0,14. Untuk selanjutnya adalah net profit margin dengan rumus laba setelah pajak dikurangi penjualan. Kita lihat lagi ke laporan laba rugi. Laba setelah pajak adalah 24.000 dan penjualannya adalah 600.000. Dengan apabila dijumlahkan hasilnya menjadi 4%. Dapat disimpulkan
net profit margin mengalami pengurangan. Berarti biaya meningkat lebih besar dari peningkatan penjualan. Selanjutnya adalah return of investment. Dengan rumus laba setelah pajak dibagi total aktiva. Laba setelah pajaknya adalah 24.000 dibagi total aktiva, nilainya adalah 408.400.000. Apabila dijumlahkan menjadi 5%. Berarti return on investment sebesar 5%, bahwa dengan menggunakan Rp1.000, aktiva akan menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp0,05.